warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai hakikat penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tujuan dan fungsinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daisy Restura Salina Al-Muslimah, NIM 190210402058 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B, dan rekan saya bernama Aziza Asti Wulandari dari kelas C. Baik, langsung saja. Materi pertama mengenai hakikat penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait hakikat dari penelitian bahasa dan tujuan dari penelitian bahasa. Jadi, penelitian bahasa merupakan terjemahan dari kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata research. Untuk karena itu, ada ahli yang menggunakan kata yang bermakna penelitian ini dengan istilah riset. Kata research itu dalam bahasa Inggris memiliki arti, yaitu yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Oleh karena itu, research atau riset memiliki arti yaitu mencari kembali. Nah, menurut Hilway dalam Nazir pada tahun 1985, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang untuk melakukan penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu permasalahan sehingga dapat diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Sedangkan menurut Kamus Webster pada tahun 1981, research merupakan careful of diligent search, yaitu penyelidikan yang dilakukan dengan hati-hati dan kritis. Terlebih lanjut lagi menunjukkan bahwa kegiatan penelitian ini mencangkup kegiatan investigasi atau percobaan yang memiliki tujuan untuk menemukan atau menginterpretasikan fakta-fakta atau dapat pula merevisi teori yang ada berdasarkan fakta-fakta baru yang ditemukan. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima atau mengubah dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil tersebut. Jadi, kegiatan penelitian ini sebetulnya merupakan kegiatan pencarian secara sistematis terhadap masalah-masalah yang ada sehingga kebenaran dari gejala yang ada. Maksud saya dihasilkan kebenaran dari gejala yang ada. Penelitian bahasa ini pada dasarnya adalah untuk melakukan penelitian pada fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat dari pengguna bahasa tersebut. Jadi fenomena-fenomena inilah yang nantinya akan dikumpulkan oleh para peneliti bahasa untuk dapat diberikan makna sehingga ditemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang sifatnya lebih spesifik dan juga universal. Penelitian bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian huluan dan penelitian hiliran. Penelitian huluan berupa penelitian dasar, yaitu penelitian tentang bahasa itu sendiri, sedangkan untuk penelitian huluan dapat berupa penelitian tentang bunyi bahasa, yaitu fonetik dan fonologi. Penelitian tentang sistem pembentukan kata, yaitu morfologi, dan penelitian tentang sistem pembentukan kalimat, yaitu sintaksis. Penelitian hiliran merupakan penelitian lanjutan dari penelitian huluan. Penelitian hiliran ini biasanya memanfaatkan penelitian huluan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitiannya. Penelitian sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pragmatik misalnya dapat dikategorikan kepada penelitian hiliran. Untuk bisa melakukan penelitian hiliran, seorang peneliti ini harus sudah sangat memahami dari konsep dasar bunyi bahasa, sistem pembentukan kata, dan
sistem pembentukan kalimat. Materi kedua ialah tujuan. Untuk selanjutnya itu tujuan dari penelitian bahasa, yaitu penelitian bahasa ini perlu dilakukan karena adanya beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama ini juga dapat pula dikatakan sebagai alasan yang utama, yaitu untuk keperluan pendokumentasian bahasa itu sendiri. Karena sampai saat ini masih belum diketahui secara persisnya ada berapa sebetulnya jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Jadi semakin banyak atau semakin sering kita mempelajari bahasa, maka akan semakin banyak pula jumlah bahasa yang akan muncul. Jumlah penutur bahasa ini juga bervariasi, ada yang sangat kecil dan juga ada yang sangat besar. Nah, jadi untuk jumlah bahasa yang penuturnya sangat kecil ini akan dikhawatirkan terjadi kepunahan karena tidak ada lagi penuturnya, atau mungkin penuturnya sudah berasimilasi dengan penutur bahasa yang lainnya. Penelitian bahasa ini dapat memberikan data ke arah pemahaman unsur-unsur bahasa yang bersifat universal. Dari hasil analisis bahasa, para linguis telah mencoba mencari sifat universal bahasa. Antara kerja lapangan dengan pemberian bahasa juga memiliki hubungan langsung. Semakin banyak penelitian bahasa dilakukan, akan semakin banyak pula informasi yang akan kita miliki terkait keanekaragaman bahasa. Jadi alasan lain mengapa penelitian bahasa ini perlu dilakukan adalah untuk dapat mengetahui bagaimana sih sebetulnya bahasa itu baik ketika diucapkan maupun dituliskan, dan bagaimana sih bahasa tersebut dapat berfungsi. Jadi pengetahuan ini sangat penting, baik digunakan untuk kepentingan pengajaran bahasa pertama, bahasa kedua, maupun bahasa asing. Hasil penyelidikan terkait bahasa ini sangat diperlukan untuk penentuan bahan pelajaran dan cara mengajarkannya. Hal ini dapat dilakukan melalui studi bahasa dengan melakukan penelitian atau melakukan analisis bahasa. Tujuan utama penelitian juga adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan secara empiris berdasarkan data dan faktanya menurut Semi pada tahun 1993. Hasil temuan, pengembangan, dan pengujian tersebut kemudian akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian dapat menghasilkan pembaruan yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Demikian juga halnya pengembangan ilmu pengetahuan tidak lain tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada kenyataan yang bisa diyakini benar jika belum adanya kebenaran, maksudnya belum teruji secara benar. Untuk menguji kebenaran inilah maka kita harus melakukan sebuah penelitian. Dalam ilmu bahasa, keberadaan bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi masyarakat penuturnya diperlukan adanya sebuah rangkaian penelitian. Penelitian ini dapat mengukuhkan teori-teori yang ada atau berusaha untuk menemukan teori-teori yang baru sehingga dapat ditemukan hakikat bahasa sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Bahasa yang sifatnya kreatif
dan produktif, selalu berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut memacu perkembangan dari bahasa dengan memunculkan istilah-istilah baru seperti dalam sistem komunikasi baru berupa handphone dan juga internet, mungkin seperti itu. Materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Fungsi penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Susetyo tahun 2010 halaman 3 ialah: pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Fungsi pengembangan ilmu diarahkan pada upaya menghasilkan teori-teori baru dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, untuk memecahkan masalah praktis dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Fungsi pemecahan praktis ini diarahkan guna mendapatkan masukan dalam pemecahan masalah perihal pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dihadapi. Selanjutnya, dapat dilakukan perbaikan serta penyempurnaan oleh para pengambil kebijakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.